Selamat datang kembali di AS Anim. Pada video kali ini kita akan membahas 11 fakta menarik Ark Treasure Island, yaitu anime Dr. Stone. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Singkatnya, setelah berhasil mengalahkan kerajaan Tsukasa dan membuatnya bergabung dengan kerajaan Saint Senku berencana untuk membuat kapal dan berlayar untuk menemukan platinum. Platinum sendiri akan digunakan untuk membuat formula pembangkit tanpa batas. Sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam cerita 100 kisah bahwa platinum tertidur di kotak harta karun, dan satu-satunya tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan sesuatu selama ribuan tahun adalah pesawat luar angkasa Soyuz. Dengan alasan itulah, pelayaran menuju Pulau Harta dimulai. Berikut adalah 11 fakta menariknya. Yang pertama, perjalanan ke Pulau Harta. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tujuan pertama untuk pelayaran yang dilakukan oleh kerajaan Sains adalah Pulau Harta, atau pulau yang merupakan tanah air leluhur desa Ishigami. Dengan bantuan kapal yang mereka namai Perseus, perjalanan itu hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Yang kedua adalah ditemukannya suku manusia baru. Di tengah perjalanan menuju Pulau Harta, ada salah satu anggota kapal yang mendengar rencana Senku. Dan setelah diidentifikasi, ternyata orang itu tak punya nama. Namun dia mengungkapkan fakta bahwa dia bukan penduduk asli desa Ishigami. Dia berasal dari Pulau Harta dan menyeberangi lautan ketika masih balita untuk mewujudkan keinginan sang pencipta, yaitu kembali ke Jepang. Orang itu mengatakan bahwa namanya adalah Soyuz. Soyuz pun mengatakan bahwa pulau asalnya terdapat manusia yang hidup, dan Soyuz akan menunjukkan jalan menuju desanya sesuai dengan memori fotografinya atau ingatannya. Yang ketiga adalah membuat sekutu di Pulau Harta. Setelah sampai di Pulau Harta, mereka memutuskan untuk membuat tim observasi yang terdiri dari Senku, Gen, Kohaku, dan Soyuz. Mereka bertugas mencari informasi yang ada di dalam pulau itu. Namun tak lama setelah tim penelitian pergi dari kapal, tiba-tiba anggota kerajaan sains yang ada di kapal menjadi batu. Melihat situasi itu membuat Kohaku naik pitam, namun berhasil ditenangkan oleh Gen. Tim peneliti pun melanjutkan perjalanannya dan akhirnya menemukan petunjuk sebuah cangkang perang yang sudah busuk tercecer sepanjang jalan. Setelah mengikuti cangkang itu, mereka bertemu dengan seorang gadis tercantik di pulau itu yang bernama Amaryllis. Setelah melihat kemampuan Saint Senku, akhirnya Amaryllis pun bersedia untuk bekerja sama dengan kerajaan Sains. Yang keempat adalah pertaruhan Kohaku. Setelah Amaryllis bersedia bekerja sama, dia menceritakan situasi yang ada di pulau itu. Ternyata, dia mengatakan bahwa besok akan ada seleksi untuk pemilihan wanita tercantik. Mereka akan dimasukkan ke istana harem sebagai persembahan untuk Raja Harem. Senku dan lainnya pun berencana untuk mengirimkan beberapa perwakilan ke pemilihan tersebut. Mereka berharap salah satu perwakilan mereka terpilih dan menjadi mata-mata dari dalam kerajaan. Tujuan mata-mata itu adalah merebut alat pembatuan. Untuk melancarkan rencana itu, Senku pun berencana membuat alat kosmetik. Namun bahan-bahan yang diperlukan masih ada di kapal yang dijaga ketat oleh pasukan pulau. Kohaku akhirnya nekat keluar dari persembunyiannya dan melakukan pertaruhan dengan berteriak lab. Kohaku berharap masih ada salah satu rekannya yang selamat dari pembatuan dan dapat membawakan laboratorium yang ada di kapal kepadanya. Sedikit informasi bahwa laboratoriumnya sudah dimodifikasi oleh Senku menjadi sebuah mobil, jadi dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima adalah menyusup ke markas musuh. Pertaruhan Kohaku ternyata berhasil.
Di dalam kapal masih ada 2 orang yang selamat, yaitu Ginro dan Suika. Suika selamat karena sebelum membatu dia ditendang oleh Ryusui jatuh ke laut. Sedangkan Ginro selamat karena dia sebelumnya melakukan penyelaman untuk memeriksa dasar laut yang dicurigai oleh Ukyo. Di dasar laut ternyata ada tumpukan manusia yang membatu. Padahal saat proses pembatuan pertama kali pulau itu tak berpenghuni. Setelah mendengar teriakan Kohaku, Suika dan Ginro berusaha mengeluarkan laboratorium dari kapal. Dan dengan usaha ekstra akhirnya mereka berhasil dan membawanya kepada Senku dan kawan-kawan. Dengan adanya laboratorium itu, Senku berhasil membuat alat kosmetik untuk mempercantik Amaryllis dan Kohaku. Namun karena merasa kurang, mereka juga mendandani Ginro dan mengirimkan 3 perwakilan untuk mengikuti seleksi. Yang akhirnya berujung ketiganya terpilih untuk masuk ke kerajaan harem. Dengan begini misi penyusupan pun dimulai. Keenam, menemukan tim. Setelah Amaryllis, Kohaku, dan Ginro menyusup, Senku berencana membuat drone. Kegunaan drone di sini untuk mencuri alat pembatuan, karena penggunaan alat itu yang dilemparkan ke udara membuat mereka membutuhkan alat yang terbang. Dalam perencanaan pembuatan drone, mereka membutuhkan kemampuan Kaseki. Di lain sisi, tim penyusup berhasil menemukan letak pesawat Soyuz yang ternyata berada di pusat daerah musuh. Dengan kecerdikan Senku, akhirnya dia bisa memberikan instruksi ke Kohaku dan berhasil mengambil platinum yang ada di dalam pesawat itu. Ternyata platinum yang ada di sana masih berupa butiran pasir. Dengan adanya platinum itu, membuat Senku dapat menciptakan formula pembangkit tanpa batas. Formula itu ia gunakan untuk membangkitkan teman-temannya. Dikarenakan teman-temannya sudah diceburkan ke laut, maka Senku membangkitkan Ryusui terlebih dahulu. Ryusui bertugas untuk mendeteksi arah arus yang menyebabkan patung-patung itu hanyut. Dan setelah Ryusui berhasil menemukan letak patung itu, dia membangkitkan Taiju untuk menarik patung Kaseki yang tertanam di dasar laut. Dan dengan kekuatan Taiju, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pengrajin Kaseki. Yang ketujuh adalah sekutu yang tak terduga. Di sisi lain, Ginro yang dapat membuat Menteri Ibara tertarik berhasil mengungkapkan fakta bahwa sang pemimpin pulau itu sudah menjadi batu. Bentuk muka pemimpinnya mirip sekali dengan Soyuz dan dapat disimpulkan bahwa ia adalah ayah dari Soyuz. Setelah mengetahui fakta itu, Ginro diserang oleh Ibara dan Kohaku mencoba menyelamatkannya. Namun mereka akhirnya menjadi batu. Mereka dijadikan batu oleh Kirisame. Hal itu membuat Amaryllis pergi menemui Senku dan tanpa diduga diikuti oleh Mozu. Senku pun terpojok dan mengarahkan pasukan pulau ke kapal. Di sana Senku melakukan pertaruhan, yaitu membangkitkan Yoga. Karena kemampuan tombak Mozu sangat mengerikan, akhirnya Yoga bersedia untuk membantu Senku. Dan dia membuatkan tombak spesial untuk Yoga dan akhirnya berhasil mengalahkan Mozu. Yang kedelapan adalah langkah terakhir Ibara. Melihat pasukannya terdesak, Ibara menggunakan alat pembatuan untuk membatukan seluruh pulau. Semua orang yang ada di pulau berhasil membatu. Namun, dengan rencana Chrome, Senku berhasil lepas dari pembatuan setelah berhasil menuangkan cairan pembangkit sebelum dia sepenuhnya menjadi batu. Hal itu tidak diketahui oleh Ibara. Yang kesembilan adalah pertempuran pemimpin. Menteri Ibara juga selamat karena dia berada di air saat proses pembatuan. Dan setelah keluar menuju pulau, dia menghampiri laboratorium dan bertemu Senku. Hal itu cukup mengejutkannya. Terjadi pertempuran yang membuat Senku terdesak. Senku melemparkan cairan pembangkit ke arah patung Ryusui.
dan pertempuran berubah jadi 2 versus 1. Ibara pun melemparkan alat pembatuan dan Ryusui mengaitkan anting yang dapat menyalurkan suara. Meskipun Ryusui menjadi batu, namun setelah Ibara mengambil alat pembatuan itu, Senku memerintahkan alat itu untuk membatukan Ibara. Dengan kecerdikan Senku berhasil memenangkan pertempuran. Yang ke-10, pembebasan anggota kerajaan Sains. Setelah berhasil memenangkan pertempuran melawan Ibara, Senku membangkitkan seluruh orang yang dijadikan batu oleh Ibara. Dia pun menjelaskan kebenaran bahwa penduduk pulau sudah ditipu oleh Ibara, dan itu membuat Kirisame sadar. Soyuz memutuskan untuk tinggal di pulau itu untuk menggantikan ayahnya, karena ayahnya yang menjadi batu sudah tidak bisa dibangkitkan lagi. Hal itu disebabkan dengan adanya beberapa bagian tubuh yang hilang. Selain itu, mereka juga membangkitkan seseorang bernama Matsukaze untuk menceritakan asal-muasal alat pembatuan. Matsukaze bilang, pada saat itu alatnya jatuh dari langit dengan jumlah yang sangat banyak. Namun semuanya hancur dan hanya tersisa satu. Akhirnya Kirisame ikut kerajaan Sains atas perintah dari Soyuz. Dan Matsukaze ikut atas perintah Ginro. Kenapa Ginro? Ya, karena Matsukage mengira Ginro adalah pemimpinnya. Hal itu disebabkan wajah Ginro mirip dengan pemimpinnya dahulu. Yang ke-11 adalah panggilan tak menyenangkan. Setelah selesai membenahi Perseus, mereka menelpon Ruri. Namun tiba-tiba telepon mati dan terdengar suara 12.800.000 meter 1 detik. Itu adalah perintah untuk alat pembatuan. Untungnya Senku sudah menjauhkannya dari telepon. Suara itu adalah suara Wayman, di mana suaranya mirip sekali dengan suara Senku. Lalu siapakah Wayman? Senku mengira dia ada di bulan dan tujuan selanjutnya adalah ke bulan.